TR mutasi untuk jabatan Kapolda, kemudian jabatan Pati, jabatan PJU di tingkat Polda, kemudian Kapolres, dan jabatan-jabatan penguatan lainnya. Ya. Beberapa TR mutasi ini merupakan hal yang alamiah dalam organisasi kepolisian. Tour of duty, tour of area, kemudian dalam rangka untuk penyegaran organisasi, regenerasi, dan lain sebagainya. Ini harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan performa kinerja kepolisian. Beberapa Kapolda yang dimutasikan pada hari ini, yang pertama adalah Kapolda Papua Barat, yaitu Irjen Pol Ronogogo Siombe, yang beliau akan menempati pos baru sebagai Wairwasum. Ya, Pak Irwasum, Irjen Pol EGRI memasuki masa usia pensiun, dan beliau akan digantikan oleh Irjen Pol Tahi Silitonga yang saat ini bertugas sebagai WI di Sespipol. Ya, kemudian untuk Kapolda selanjutnya yang dimutasikan adalah Kapolda Gorontalo. Kapolda Gorontalo adalah Irjen Pol Ahmad Diagus, akan menduduki pos baru sebagai Kapolda Lampung. Ya, Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro akan dipromosikan untuk menduduki jabatan di luar struktur, yaitu di Kementerian Perhubungan. Kapolda Gorontalo nanti akan diisi oleh Irjen Pol Helmi Santika yang saat ini bersangkutan di Korsahli Kapolri. Ya, rangkaiannya tentunya ada. Rangkaiannya nanti beberapa pati yang akan menduduki pos-pos yang ditinggalkan itu akan disampaikan secara detail oleh Kapolri. Kemudian juga Bapak Kapolri menindaklanjuti penguatan organisasi di kepolisian. Ya, TR-nya sama, ya, yaitu Dankor Brimob. Dankor Brimob tetap Irjen Pol Anangan Pandoko menduduki jabatan Pati Bintang 3 sebagai Dankor Brimob. Kemudian Wadankor Brimob, ya, Brigjen Pol Budi Mumpuni naik menjadi Wadankor dengan menduduki jabatan Pati Bintang 2. Dan Kabak Renminnya menjadi Karo Renmin Op, yaitu diduduki oleh Kombes Pol Rudi Haryanto, nanti akan menduduki jabatan Brigjen. Ya, kemudian penguatan organisasi yang dilakukan juga adalah Pusdokes. Ya, Pusdokes nanti akan dipimpin oleh Pati Bintang 2, yaitu sekarang diduduki oleh Brigjen Pol Dr. Asep, naik nanti jadi Kapusdokes. Beliau juga nanti akan mendapat pangkat Bintang 2. Kemudian Dokes Dr. Farid akan mendapat penugasan di luar struktur untuk menduduki jabatan Bintang 1, dan nanti akan digantikan oleh Kombes Didit akan menduduki jabatan Bintang 1, dan nanti di bawahnya ada 2 Karo. Ya, tambahan 3 Karo, ya. Tambahan 3 Karo itu dari Kombes nanti akan menduduki jabatan Bintang 1. Nah, jadi itu TR mutasi yang hari ini yang dikeluarkan. Ada 7 TR mutasi, ya, cukup banyak, termasuk mutasi dalam rangka pensiun. Ya, Pati Bintang 2, Pati Bintang 1, dan para pamen yang pensiun, Kombes pun dimasukkan ke dalam TR mutasi pada hari ini. Yang secara detail rekan-rekan nanti rinciannya akan disampaikan oleh Kabak Penum, termasuk Pak Kabak Penum. Pak Penum juga pindah. Nah, mendapat promosi Bintang 1 beliau. Dan nanti akan disampaikan. Nanti akan menduduki jabatan Kabak Penum adalah Pak Kapolri mempercayakan seorang polwan. Ya, jadi polwan mendapat promosi dalam rangka untuk menduduki Kabak Penum jabatan 2B1, yaitu jabatan Kombes Mantap. Ya, oke? Itu aja, itu dulu. Jadi karo Pak. Kenapa? Jadi karo loh Pak. Kenapa? Apa? Karo Bintang 1. Udah ya? Ini live belum? Terus lanjut untuk penangkapan
terorisme, rekan-rekan. Memang saat ini dari Densus dan yang terafiliasi oleh jaringan CIAD ini masih dikembangkan. Ya, karena tidak untuk kemungkinan juga dari hasil pengembangan ini ada beberapa tersangka baru. Ya, karena baru kemarin dilakukan upaya penegakan hukum, maka prosesnya masih dikembangkan dan kelompok-kelompoknya ini akan juga diungkap. Nanti akan kita sampaikan semuanya. Yang jelas mengungkap ini juga dalam rangka untuk preventive strike. Sesuai dengan Bapak Kapolri di dalam perhelatan presidensi G20 diharapkan tidak boleh ada eksiden terkait menyangkut masalah serangan ataupun aksi terorisme. Ya, karena ini dapat merubah image negara kita yang saat ini sedang menyelenggarakan kegiatan internasional. Ya, apalagi tadi? Ya, persiapan pemilu. Pak Kapolri juga sudah memerintahkan ASOP untuk merencanakan operasi Mantap Brata ya dari mulai tahun 2022 ini, karena di tanggal 14 Juni kemarin sudah masuk pada tahapan pemilu yang sudah diumumkan oleh KPU. Ini akan didesain untuk pelaksanaan operasi Mantap Brata yang juga akan berlanjut sampai dengan tahun. Sosialisasi yang tadi disampaikan bagaimana kita menjaga kesatuan Republik Indonesia ini jangan dipecah belah oleh politik identitas, jangan terpecah belah oleh polarisasi oleh kelompok tertentu dan lain sebagainya. Ini sama-sama kita jaga, termasuk peran yang sangat besar ya bagi teman-teman media juga untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menjaga dan merawat bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, oke, lagi. Ya, jadi begini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadipropam, ya, setelah diterbitkan Perpol nomor 7 tahun 2022, ya, sebagai boleh dikatakan merevisi dari Perkap 14 dan Perkap 19, langkah yang harus dilakukan segera adalah pembuatan tim untuk melakukan verifikasi atas putusan sidang kode etik tahun 2020 yang lalu. Ya, tim ini akan diketuai oleh Bapak Irwasum. Kemudian beranggotakan ada Kadipropam, kemudian ada dari Kadifkum, dan juga ada beberapa pakar nanti akan dilibatkan. Tugas yang utama setelah nanti tim ini dibentuk, ini prosesnya sedang pengajuan administrasi ya Pak ya. Administrasi sedang diajukan Bapak Kapolri. Nanti kalau sudah Bapak Kapolri sudah mengesahkan dari tim tersebut segera mungkin, tim tersebut akan melakukan audit ya terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh sidang kode etik di tahun 2020 yang lalu. Nah, dari hasil audit tersebut nanti akan disampaikan follow up-nya dan disampaikan rekomendasi kepada Bapak Kapolri. Sehingga Bapak Kapolri nanti akan memutuskan mengkoreksi tentang putusan-putusan yang sudah diputuskan di masa yang lalu. Ya, dari berbagai macam perspektif ya, dari sisi administrasinya, kemudian dari sisi proses pembuktiannya, kemudian dari sisi penuntutannya dan semuanya ya, sehingga Pak Kapolri memiliki bahan yang cukup kuat untuk mengambil suatu keputusan apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk perbaikan organisasi ini ke depan. Yang jelas komitmen Pak Kapolri akan mengambil tindakan yang sangat tegas ya, dalam rangka untuk perbaikan kepolisian ke depan. Oke, itu ya, cukup ya kan? Pak Kadipropam kemarin menyampaikan setelah Perkap ini dikeluarkan minimal 14 hari ya. 14 hari setelah ini harus sudah berproses. Nanti yang untuk secara teknisnya dan informasi lanjut akan disampaikan oleh Pak Kadipropam, saya dampingi. Ya, cukup ya kan? Oke, terima kasih rekan. Ya, pasti bakal ini netral.